Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, berbeda dengan pandangan dari negara-negara barat yang menolak eksistensi jin, maka umat Islam, bahkan mayoritas umat beragama mengakui adanya sesuatu yang bernama jin. Namun pemahaman para ulama menyangkut hakikat jin tidak sepenuhnya sama. Para pakar Islam yang sangat rasional tidak mengingkari bahwa ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang jin, tapi mereka memahaminya bukan dalam pengertian yang hakiki. Dari beberapa ayat Al-Quran, sementara ulama memahami bahwa jin memiliki kelompok-kelompok. Bahkan masyarakat jin tidak ada bedanya dengan masyarakat manusia, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Dari ayat tersebut maka kata jamaah atau kelompok yang ditujukan kepada jin dan manusia menunjukkan bahwa antara masing-masing jenis itu, yaitu jin dan manusia, terdapat ikatan yang menyatukan anggota-anggotanya. Selanjutnya banyak ulama menegaskan bahwa jin sebagaimana semua makhluk ciptaan Allah terdiri atas dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan atau jantan dan betina. Ini sejalan dengan hakikat yang ditegaskan Allah antara lain dalam Quran surat Al-Jin ayat yang ke-6. Ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, dan seterusnya, sehingga dijadikan juga oleh sementara ulama sebagai bukti adanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan bagi makhluk jin. Jika para jin terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka mereka pun juga pasti berhubungan seks. Dan jika mereka berhubungan seks, maka kaum jin ini pun memiliki keluarga dan juga memiliki anak. Dan untuk terus hidup pun, para jin ini juga membutuhkan makanan. Sementara ulama berpendapat bahwa jin tidak makan dan tidak minum. Namun ada juga yang berpendapat sebaliknya. Dalam Al-Quran sendiri tidak ditemukan ayat yang secara tegas berbicara tentang hal ini. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW melarang menggunakan tulang dan kotoran binatang sebagai bahan istinja. Itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari kelompok jin. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abdullah ibnu Mas'ud.
Larangan yang serupa juga diriwayatkan melalui sahabat-sahabat lain seperti Husaimah ibnu Sabit, Ibnu Mas'ud, dan Abu Hurairah. Imam Muslim dalam Sahihnya meriwayatkan sekian banyak hadis menyangkut hal ini, antara lain melalui Jabir ibnu Abdillah, bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang memasuki rumahnya sambil menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, setan berkata kepada teman-temannya, tiada tempat bermalam untukmu, tiada juga makan malam. Tapi jika yang bersangkutan masuk tanpa menyebut nama Allah ketika makan, setan berkata, kalian memperoleh tempat bermalam dan juga makan malam. Hadis riwayat Muslim. Imam Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi yang wafat sekitar tahun 1277 mengomentari hadis ini, bahwa yang benar dan yang menjadi pegangan para ulama salaf, ulama yang terdahulu, dan khalaf, ulama yang datang sesudah mereka, baik pakar hadis maupun hukum dan teologi, adalah bahwa hadis ini yang berbicara tentang makannya setan dipahami dalam arti hakiki sesuai bunyi teksnya. Dengan demikian berarti setan dan jin benar-benar makan, apalagi akal tidak menolaknya, agama pun tidak mengingkarinya, bahkan menetapkannya, dan dengan demikian wajib diterima serta dipercaya. Diriwayatkan juga oleh Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu makan, hendaklah ia makan dengan tangan kanannya, dan bila minum, hendaklah ia minum dengan tangan kanannya, karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim melalui Ibnu Umar. Dalam riwayat lain menyatakan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang yang makan tanpa membaca bismillah, sampai setelah tidak tersisa dari makanannya kecuali sesuap, dia mendekatkan ke mulutnya untuk dimakan. Lalu ia mengucapkan bismillah awaluhu wa akhirahu, dengan nama Allah sejak awal suapan sampai akhirnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa dan bersabda, setan tadinya terus makan bersama dia, dan ketika dia membaca bismillah, setan pun memuntahkan apa yang telah masuk ke perutnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasai melalui Umayyah ibnu Makhshi. Jadi logikanya kalau jin itu makan dan juga minum, tentu ia juga buang air. Dan ternyata ada hadis yang menginformasikan mengenai hal ini. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Mas'ud berkata bahwa ada seorang yang disebut di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia tidur sampai matahari terbit tanpa ia sholat subuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah orang yang setan kencing di telinganya. Dan di riwayat lain disebutkan kencing di kedua telinganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, banyak sekali para ulama yang memahami hadis seperti yang baru saja tadi dalam pengertian metafora atau kiasan semata. Makna dikencingi setan dalam hadis tadi dipahami dalam arti kebatilan dan bisikan yang merayu dan meninabubukkan agar meneruskan tidur, atau sebagai kiasan betapa buruk penghinaan yang menimpa manusia itu karena ia dipersamakan dengan tempat buang air setan.
Hadis tentang setan makan dengan tangan kiri dipahami secara metafora, dalam arti setan senang melihat orang makan dengan tangan kirinya, atau setan mengajak manusia untuk makan dengan tangan kiri, serta senang apabila yang makan tersebut tidak menyebut nama Allah, seakan-akan yang bersangkutan berteman dengan setan dan mengajaknya makan bersama. Sekali lagi perlu untuk dipahami bahwa uraian mengenai pandangan agama yang menyangkut makhluk-makhluk halus tidak jarang diperselisihkan oleh para ulama, baik dari segi kesohihan teks dan perawi-perawi maupun interpretasinya. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim mengindahkan tuntunan atau pesan-pesan kandungan dalam hadis-hadis tersebut, baik ia pahami secara hakiki maupun majazi. Adapun makna atau tingkat kesohihan hadis-hadis yang tadi saya kemukakan, seseorang dituntut dan dituntun agar tidak makan atau minum dengan tangan kiri, tidak beristinja dengan tulang, tidak memperturutkan rasa kantuk yang mengakibatkan sholat terabaikan, sebagaimana juga hendaknya membaca basmalah ketika akan makan, bahkan ketika memulai setiap aktivitas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.